Salam antusias, sahabat excellence. Kali ini kita akan bicara soal energi taker dan energi giver. Anda termasuk yang mana? Ada orang yang hidupannya selalu mengambil energi dari orang-orang sekitarnya. Ada orang yang memberikan dan memotivasi orang di sekitarnya. So, satu episode yang ke depan kita akan bicara mengenai bagaimana caranya kita bisa menjadi energi giver, bukan energi taker. Hanya di Emotional Inspiration. Halo sahabat excellent, jumpa lagi bersama saya Riri Artakusuma dalam Emotional Inspiration with Anthony Dio Martin. Senangnya saya hari ini bisa kembali menyapa Anda dalam topik yang berbeda. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai energi taker dan juga energi giver. Seperti apa energi taker dan juga giver itu? Sudah ada bersama saya Anthony Dio Martin. Pak Anthony, halo. Hai Mbak Riri. Sore, apa kabar Pak Anthony? Ya, tetap antusias dan tetap bersemangat. Tetap antusias Pak Anthony ya. Pak Anthony, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai energi taker ataupun juga giver. Iya. Gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara energi taker ataupun giver Pak Anthony, apa sih? Ya, sebenarnya Mbak Riri, kalau kita bicara tentang bagaimana energi taker dan energi giver itu bicara soal interaksi kita setiap hari dengan orang-orang di sekitar kita. Kan sahabat excellence, saya yakin Anda pasti pernah merasakan ketika Anda bersama dengan seseorang, Anda merasa dikuatkan, diteguhkan, Anda merasa termotivasi. Tapi ada juga orang yang Anda merasa mungkin rencananya makan siang 1 jam, tapi rasanya cuman ngomong setengah jam saja rasanya udah capek dan rasanya udah habis energi. Nah, orang-orang seperti yang memberikan energi buat kita sebut sebagai energi giver. Orang yang memberikan energi kepada kita, tapi orang-orang yang menghabiskan energi kita dengan luar biasa, kita menyebutnya sebagai energi taker. Itu perbedaannya, Mbak. Sudah sangat jelas begitu ya Pak Anthony ya. Energi taker adalah mungkin berorientasi pada diri sendiri, begitu Pak Anthony? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang orang yang energi taker dan energi giver, biasanya sahabat excellence, orang-orang energi taker biasanya prinsipnya adalah take. Ya, pokoknya gimana caranya supaya aku mendapatkan apa yang aku inginkan buat diriku sendiri. Maka seringkali kita menyebutnya sebagai orang-orang yang cenderung egois. Sementara energi giver, dia prinsipnya oke, saya take, tapi juga bagaimana saya bisa give. Itu sebabnya kenapa orang-orang yang energi giver menjadi orang yang menyenangkan di rumah, di tempat kerja, di dalam lingkungan sehari-hari. Kita merasa nyaman bersama-sama dengan orang yang energi giver karena kita mendapatkan kekuatan berinteraksi dengan orang-orang seperti itu dalam interaksi kita setiap hari. Wah Pak Anthony, kalau kita dalam pergaulan sehari-hari, mungkin kalau misalkan tadi seperti yang Pak Anthony sampaikan, energi taker hanya mengambil keuntungan saja dari orang lain tanpa lupa untuk memberi sesuatu yang bermanfaat gitu ya, atau menyenangkan orang lain. Mungkin di awal-awal seringkali kita dalam bergaul menemukan orang-orang ya seperti itu begitu Pak Anthony ya. Bagaimana kita bisa tahu ini energi taker? Ya, orang ini dengan energi taker dan orang ini dengan energi giver Pak Anthony. Kalau untuk jangka waktu pertama gitu ya mungkin mudah. Tapi untuk jangka waktu yang long term, kita bagaimana bisa mendefinisikan ini Pak Anthony dan bisa tahu ciri-ciri orang ini? Iya, pertanyaan yang menarik Mbak Riri dan juga sahabat excellence. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi indikasi kita apakah kita bertemu dengan orang yang energi taker atau energi giver. Pertama-tama paling gampang adalah lihat dulu dari penampilan fisiknya mereka. Biasanya orang-orang yang energi taker itu mulutnya mungkin lebih tidak murah senyum, tidak memberikan keceriaan. Itu dari penampilan fisiknya sehari-hari. Kemudian orangnya cenderung lebih egois karena perhatiannya, fokusnya lebih banyak ke dirinya. Dan kemudian dia cenderung tidak care, dan dalam interaksi sehari-hari mentalnya cenderung mental pengemis. Apa sih yang bisa saya peroleh? Apa sih yang bisa kamu berikan buat saya? Dan juga orang-orang yang seperti ini dalam interaksi sehari-hari juga, kemudian kita melihat bagaimana dia cenderung berusaha untuk mengambil buat dirinya. Jarang untuk memberikan kepada orang-orang sekitar lingkungannya. Itu yang kemudian menyebabkan
dia memandang orang lain itu sebagai sapi perah. Jadi kalau ada orang lain itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, dia akan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari orang seperti itu. Dan itu berlawanan sekali dengan orang yang energi giver. Energi givernya, waktu ketika kita bertemu saja, sahabat excellence, mukanya menyenangkan, ramah. Jadi kita merasa nyaman berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kemudian apa yang kita rasakan dengan orang-orang yang seperti itu adalah dia tidak egois, dia berusaha untuk memikirkan orang lain, dia care. Dia mentalnya bukan mental pengemis tapi donatur. Jadi bagaimana caranya saya juga bisa memberi kontribusi. Dan terakhir adalah dia memandang orang lain itu bukan sebagai sapi perah tapi juga sebagai partner, sebagai sahabat. Jadi setara, bukan untuk diperalat tapi bagaimana kita bisa saling memberi dan menerima. Itu perbedaan besar sahabat excellence antara energy taker dan energy giver gitu Mbak Riri. Saya yakin sahabat excellent pun seringkali dalam kehidupan sehari-hari menemukan dua orang ini dalam kehidupan. Nah, lantas yang ingin kita ketahui juga Pak Antoni, kalau energi giver, kita bertemu dengan orang yang energi giver, akan sangat mudah dan akan sangat menyenangkan begitu. Nah, ketika kita bertemu dengan energi yang taker, itu kan kadang-kadang kita juga sudah sebel sendiri ya, karena energinya aja udah nggak bagus gitu. Bagaimana kita menghadapi orang yang satu ini, Pak? Ya, biasanya ini pertanyaan yang sering kali diajukan. Ya, saya sendiri di tangan saya, sahabat excellence, ada banyak sekali cerita-cerita curhat. Bahkan ini adalah salah satu yang berinteraksi dengan saya, salah satu peserta saya, dan dia cerita bahwa apa yang dia katakan adalah usia saya sudah 37 tahun, saya hidup bersama dengan seorang ibu yang hanya peduli dengan gaji saya. Tiap hari ibu saya tidak peduli saya sakit atau makan atau tidak. Setelah pulang kerja capek-capek jadi SPG, berdiri seharian, kerjanya ibu saya cuma ngeluh soal kekurangan biaya ini dan itu. Bahkan dia cerita ketika saya sakit saya tidak pernah dimarahin. Ketika saya sakit saya pernah dimarahin kenapa tidak kerja. Karena menurut ibuku artinya penghasilan saya akan berkurang. Saya muak hidup di dalam rumah yang seperti itu. Jadi kalau kita katakan bahwa yang namanya energi taker bukan cuma teman-teman, tapi kadang-kadang bisa juga berada di lingkungan keluarga. Begitu ya Pak Antoni ya. Orang yang sangat dekat dengan kita. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi seperti itu? Intinya adalah ketika kita sadar kita berinteraksi dengan orang seperti itu, sahabat excellence, pertama-tama adalah kata kuncinya saya pikir adalah waspada. Ya, seperti kata Bung Napi katanya waspadalah. Jadi kita mesti waspada ketika kita merasakan kenapa ya interaksi saya dengan orang seperti ini menghabiskan banyak sekali energi saya. Berarti mungkin sudah saatnya Anda harus belajar untuk mengerem bahwa ketika berinteraksi dengan orang-orang seperti ini seperlunya. Kalau Anda bisa mengendalikan. Tapi kalau misalnya katakanlah orang itu sangat signifikan dalam kehidupan Anda, saya selalu mengatakan alangkah bagusnya jika memungkinkan kita juga bisa memberikan feedback. Karena kadang-kadang ada orang yang seperti itu tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu menghabiskan energi. Tentunya dengan feedback yang baik, biasanya kadang-kadang orang itu masih mau mendengarkan kok. Saya percaya gitu. Kita masih bisa mengubah orang-orang seperti itu. Yang pertama tingkatan saya katakan kasih tahu dulu, kemudian baru kasih rasa supaya dia bisa merasakan bahwa itu nggak nyaman loh orang-orang di sekitar dia, dan kalau perlu kasih juga tanda petik, kasih sanksi, kasih pukul gitu. Artinya biar dia juga shock terapi gitu loh, bahwa dengan sikap seperti itu sebenarnya juga mengganggu kita sih. Orang-orang merasa tidak nyaman begitu ya Pak Antoni. Baik, sahabat excellent, kita masih akan melanjutkan perbincangan mengenai energi taker dan juga energi giver bersama Antoni Dio Martin. Pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Emotional Inspiration.